Selamat sore Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika saat ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Kita semua percaya bahwa semua ini karena kasih karunia di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa datang dan beribadah saat ini. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita beribadah saat ini. Oleh sebab itu, mari kita beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh dan mari kita kembalikan semua ibadah kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan, kekuatan dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika saat ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama secara online. Jika hari ini kami sudah memasuki hari yang ke-10 di tahun 2021, kami percaya sepenuhnya bukan satu kebetulan, karena kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kebetulan. Kami percaya Engkau masih mau bekerja di antara kami ya Tuhan. Biarlah kami, dimanapun kami berada saat ini, kami boleh beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh mereka yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantar.
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal, di rumah Bapa sorga yang bakal, di rumah Bapa sorga yang bakal. Sebelum kita melanjutkan pujian dan penyembahan kita, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Let us pray together. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan, pertama-tama untuk doa puasa yang akan diadakan pada tanggal Januari 11 sampai 16 ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar para jemaat dapat mempersiapkan hati dan ingin semakin bergantung kepadamu ya Tuhan in all situation ya Tuhan, dan terutama dalam doa puasa ini ya Tuhan. Kami ingin agar hati jemaat Engkau siapkan dan Engkau ubahkan ya Tuhan memasuki tahun yang baru ini, agar namamu saja yang dimuliakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. And we also want to pray Lord in the midst of the pandemic about the spiritual life of each people ya Tuhan. Biarlah Engkau menjaga dan menyertai senantiasa. Jauhkanlah jemaatmu ya Tuhan dari segala mara bahaya dan dari segala temptations ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa beserta in control of everything ya Tuhan. And we also want to pray Lord for the government of Canada yang saat ini sedang menyalurkan vaksin ya Tuhan for the COVID. We want to pray Lord, semoga the distribution and all the delivery dapat berjalan dengan lancar dan efektif ya Tuhan, tidak ada gangguan apapun ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan for the vaccine yang bakal didistribute first and foremost for the frontline workers and also to the seniors, so that there will be no negative side effects and semuanya ya Tuhan dapat aman terkendali ya Tuhan, hanya berdasarkan kuasa-Mu saja ya Tuhan. And we also want to pray Lord for the health and well-being ya Tuhan, for the workers, for the doctors, nurses, and for frontline workers ya Tuhan. You know how they've served the people ya Tuhan faithfully for the past year ya Tuhan, day in and day out. And we want to pray Lord, biarlah Engkau menyertai mereka senantiasa, jaga kesehatan mereka, especially in terms of their mental health ya Tuhan. You know, serving people tirelessly can be capek ya Tuhan, dan kami mau ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu saja yang dapat merefresh their spirit, renew their spirit ya Tuhan, dan Engkau saja ya Tuhan yang mampu memberikan mereka kekuatan yang baru ya Tuhan. And lastly Lord, we want to pray for pemerintah Indonesia ya Tuhan, in terms of how they handling the situation ya Tuhan with regard to the COVID-19. We want to pray Lord that you will continue to be with them, with the government of Indonesia, and how they make the decisions Lord, and how they implement protocols and other stuff Lord. We want to pray biarlah apa yang mereka implementasikan ya Tuhan itu yang terbaik, to find the right balance ya Tuhan between the well-being, the health of the people, and also perekonomian Indonesia juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya is in your control ya Tuhan, dan kami mau serahkan ya Tuhan pejabat-pejabat pemerintah yang telah Engkau tempatkan di Indonesia ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap.
kasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Puji Tuhan, jika sore hari ini Tuhan sudah mempersiapkan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pastor Rustam Krisnadi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, Jemaat House for All Nation Vancouver dan seluruh saudara-saudara yang menonton tayangan ibadah ini. Tema kita pada saat ini adalah Be Strong and Courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bagian ini, mari kita berdoa memohon penerangan dari Allah Roh Kudus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami mau bukan saja membaca, tapi kami juga mau merenungkan akan firman-Mu. Kami memohonkan penerangan dari Allah Roh Kudus. Tolonglah kami, pimpinlah pemberitaan firman pada hari ini. Bukakanlah hati kami Tuhan selebar-lebarnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau kita melihat ke belakang di tahun 2020, kita menyadari bahwa tahun lalu bukanlah tahun yang mudah dilewati. Banyak perjalanan dibatalkan, pertemuan keluarga ditiadakan, acara wisuda, acara pernikahan tidak semeriah seperti biasanya. Bahkan ada pula meninggalnya orang-orang kita kasihi atau kita cintai, kita nggak bisa hadir di sana dan menyatakan belasungkawa kita. Bagaimana tahun ini? Apakah memasuki tahun baru ini, saudara dan saya punya harapan baru dan rencana baru? Saya percaya bagi banyak orang, tahun baru ini bukan saja dibarengi oleh semangat baru, harapan baru, rencana baru, tapi tahun ini juga datang tiba dengan kegentaran, kekhawatiran, dan ketakutan akan apa yang akan terjadi. Saudara, bagaimana kita bisa kuat dan teguh menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang mungkin menghadang di depan? Bagaimana caranya? Alkitab memberikan jawabannya. Mari kita melihat, kita membaca dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Sefrat, seluruh tanah orang Het, dan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat terakhir, ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara, seperti kondisi yang kita alami, yaitu berada di awal yang baru, di tahun baru, lengkap dengan segala tantangan dan kesulitan yang mungkin menghadang, demikian pula kondisi yang dialami oleh Yosua dan orang-orang Israel pada saat itu. Kondisi mereka tidak mudah. Saudara, setelah mereka mengembara, bangsa Israel mengembara selama 40 tahun, akhirnya mereka tiba di tepi sungai Yordan yang merupakan perbatasan tanah Kanaan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka masuk ke tanah Kanaan. Saudara, di tepi sungai Yordan itu, Yosua menghadapi realita-realita. Realita apa yang dihadapi? Satu, Musa, sang hamba Tuhan yang ajaib, yang dipakai secara ajaib, yang luar biasa itu, telah mati, telah meninggal dunia. Kedua, Yosua, asistennya Musa, saat ini dipanggil sama Tuhan untuk menggantikan tongkat estafet. Menggantikan tongkat estafet dari hamba Tuhan yang besar itu. Yang ketiga, realita apa lagi? Realitanya adalah bahwa di seberang sungai Yordan menunggu bangsa-bangsa Kanaan, bangsa yang secara fisik lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Dan realita keempat yang harus dihadapi adalah apa? Yosua menghadapi bangsa Israel yang seringkali tidak mau taat, yang seringkali tegar tengkuk. Itulah realita-realita yang dihadapi oleh si Yosua. Di dalam realita itulah Tuhan memanggil Yosua tampil untuk memimpin bangsa Israel. Saudara, Tuhan tahu dan mengerti bahwa segala kondisi dan tantangan ini bukanlah perkara yang mudah. Itulah sebabnya Tuhan berseru kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, perkataan ini dikatakan sampai 3 kali. Perhatikan ayat kelima, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bahasa Inggrisnya, be strong and courageous. Kemudian ayat ke-6, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, be strong and very courageous. Ayat ke-9 diulangi lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Terus menerus dikatakan sampai 3 kali. Mengapa kok perlu sampai 3 kali? Mengapa harus berulang-ulang dengan intensitas yang semakin tinggi? Saudara, jawabannya simpel sekali. Kalau kita perhatikan ayat 9 dikatakan, Allah berkata, jangan kecut dan jangan tawar hati, Yosua. Yosua lagi kecut, tawar hati. Dia takut, dia gentar, dia khawatir. Saudara, kata kecut artinya takut. Interestingly, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memakai kata kecut. Apa itu kecut? Kecut itu asam. Saudara, saya mikir-mikir, kenapa asam? Asam apa hubungannya dengan ketakutan? Oh ya, saya ingat sekali bahwa seringkali waktu kita takut, maka asam lambung kita naik. Waktu kita khawatir, asam lambung kita naik. Dan kita akhirnya merasa kecut,
takut. Saudara tahu artinya discourage, lemah, ciut, merasa tak berdaya. Saudara, bagian firman Tuhan, penguatan yang Tuhan berikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itulah sebuah nasihat sekaligus sebuah perintah. Saudara, bagian ini, perintah ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah sangat mengerti ketakutan dan kekhawatiran kita. Dia tahu apakah di antara kita ada yang baru lay off. Saya punya beberapa teman yang mulai tahun baru ini mereka lay off karena perusahaan tempat mereka bekerja harus tutup demi penghematan. Ada yang khawatir mungkin akan sakit ataupun sendirian. Ataupun bagi saudara-saudara yang anaknya akan kuliah atau sedang kuliah, saudara mungkin bergumul, sanggupkah saya membiayai sekolah kuliah anak saya sampai selesai dengan kondisi seperti ini? Bagaimana dengan mortgage rumah dan sebagainya? Saudara dengarkan, dalam kondisi yang penuh tantangan, yang tidak menentu ini, Tuhan berkata kepada kita semua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, jika ada orang lain di samping kita pada saat ini, katakan kepada orang di sebelah kiri kanan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita bisa menjadi kuat dan teguh dalam menghadapi segala tantangan dan gelombang kehidupan yang mungkin akan menerjang kita di tahun 2021 ini. Bagaimana caranya? Nah, saudara, sebenarnya dalam perikop yang barusan kita baca, ada 3 kunci bagaimana kita bisa tetap teguh dan kuat. Yang ini yang berkaitan dengan penyertaan Tuhan, panggilan Tuhan, dan hukum Tuhan. Nah, karena keterbatasan waktu, pada kesempatan ini saya akan membahas poin tentang penyertaan dan panggilan Tuhan. Sebenarnya hukum Tuhan, yang hukum Tuhan, mungkin ada waktu di lain kesempatan kita bisa membahasnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin pertama, bagaimana kita bisa kuat dan teguh menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Poin yang pertama, pegang janji penyertaan Tuhan. Pegang janji penyertaan Tuhan. Saudara, pernahkah sewaktu masih kecil, ketika tengah malam saudara mengalami mimpi buruk? Saya pernah, anak saya yang khusus yang kecil ini sering. Nah, apa yang dia lakukan? Apa yang kita lakukan ketika tengah malam kita ketakutan, ada mimpi buruk? Yang kita lakukan adalah kita datangi papa mama dan kita masuk ke dalam selimut mereka, tidur bersama mereka di dalam pelukan mereka. Kita waktu dalam pelukan, semua mimpi buruk, semua hal-hal yang menakutkan itu menjadi sirna. Saudara, demikianlah yang terjadi ketika Yosua dalam ketakutan kegentaran. Tuhan bukan saja menasihati, kuatkan dan teguhkan hatimu, tapi Tuhan juga berkata kepada Yosua, di ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji penyertaan Tuhan bagi Yosua, juga termasuk buat kita semua. Saudara, kata menyertai bukanlah pasif, bukan cuma bersama-sama doang, nemenin doang. Tapi kata menyertai artinya Tuhan itu akan bertindak, akan melindungi, akan mengajar, akan memampukan, akan memberitahukan. Itu kata menyertai, saudara. Terus, kalau kita kata-kata memikirkan tentang menyertai, saudara, kita punya pasangan, kita punya orang tua, kita punya anak yang kita harapkan bisa ada bersama-sama dengan kita. Tapi kita perlu secara jujur berkata, sekalipun orang-orang yang kita sayangi ingin terus-menerus bersama-sama dengan kita, tapi tidak selalu bisa bersama-sama dengan kita.
kalaupun bisa bersama dengan kita, seringkali bersama dengan kita, tidak selalu mereka dapat menolong kita, saudara. Berbeda sekali dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, dia senantiasa hadir. Dia Maha tahu, dia Maha Kuasa, dia Maha kasih. Dan dialah yang mampu benar-benar menyertai kita, bertindak untuk kita. Saudara, itulah janji penyertaan Tuhan buat Yosua, buat bangsa Israel, juga buat kita semua. Saudara, penyertaan Tuhan juga artinya kita tidak imun. Kita tidak imun terhadap tantangan, masalah, atau konflik, ataupun musuh. Tapi di tengah-tengah segala tantangan, ataupun masalah, ataupun konflik, ataupun musuh yang mungkin kita hadapi, di situ akan ada kekuatan, di situ akan ada jalan keluar, di situ ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Saudara, cara Allah menunjukkan kehadirannya kepada setiap orang, pada setiap orang atau pada masalah tertentu, tidak selalu sama. Karena dia maha bijaksana, dia tahu cara yang terbaik, cara yang paling bijaksana untuk menyatakan kehadirannya. Jika pada zaman Musa, Allah menyertakan penyertaannya secara nyata kepada bangsa Israel, kepada Musa lewat apa? Lewat tiang awan dan tiang api. Ya, tiang awan, the pillar of cloud dan the pillar of fire. Nah, bangsa Israel ketika malam mereka harus berjalan, Tuhan menyuruh mereka berjalan, maka ada tiang api yang ada di tengah, di atas mereka, sehingga mereka bisa berjalan dengan terang, mereka bisa berjalan tanpa kedinginan. Dan kalau Tuhan suruh mereka berjalan pada siang hari, di tengah hari yang panas sekali, maka tiang awan-awan itu seperti sebuah payung yang melindungi mereka dari teriknya padang gurun, dan menjadi sebuah penyertaan bahwa Tuhan hadir. Dan bukan cuma tiang awan, tiang api, Tuhan juga memberikan mana, roti surgawi selama berapa tahun? 40 tahun buat bangsa Israel. Wow. Selama 40 tahun Musa, bangsa Israel melihat penyertaan yang luar biasa, saudara. Itu cara Tuhan menyatakan kehadiran penyertaannya buat Musa. Selain daripada mujizat-mujizat yang dilakukan, tanda-tanda keajaiban. Saudara, Tuhan yang memberikan janji kepada penyertaan pada Musa, ya, Tuhan yang Tuhan yang memberikan tugas kepada Musa, Tuhan menyertai Musa. Dan pada zaman Yosua, kalau kita membaca kitab Yosua pada pasal-pasal berikutnya, kita bisa menemukan bahwa beda sekali sama Musa. Pada zaman Musa, Tuhan menyatakan kehadirannya, penyertaannya dengan berbicara langsung kepada Yosua, atau melalui malaikat-malaikatnya. Ketika Yosua perlu melakukan sesuatu, maka Tuhan datang dan berbicara, entah melalui mimpi atau melalui suara dalam hatinya. Tuhan berbicara, menuntun Yosua dalam langkah-langkah diambilnya. Bagaimana di zaman sekarang, saudara? Bagaimana cara Allah menyatakan kehadiran penyertaannya buat manusia pada zaman ini? Saudara, Allah bisa memakai 1001 cara untuk menyatakan penyertaannya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, ada satu hal yang pasti, ada satu cara yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk menyatakan kehadirannya. Yaitu apa, saudara? Yaitu melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Terhadap orang-orang yang mendengar khotbahnya, Rasul Paulus berseru begini: bertobat dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Nah, dalam khotbah Petrus ini diberitakan kepada kita bahwa bagaimana caranya orang bisa menerima Roh Kudus, yaitu melalui pertobatan, iman kepada Yesus Kristus. Kemudian dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16-17 tercatat bahwa Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran."
Nah saudara, bagaimana bisa kuat dan teguh dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup? Jawabannya, pegang janji penyertaan Tuhan. Nah saudara, pada tahun 1997, satu malam, yaitu pada malam terakhir sebelum besoknya jenazah almarhum adik saya dikebumikan, saya beserta beberapa sepupu saya menginap di rumah duka. Dalam kondisi sangat sedih, berduka, ya ketika sekitar jam 12-an, ketika tamu-tamu udah pulang, saya mendengar dari ruangan sebelah ada suara seorang wanita yang sedang melantunkan sebuah lagu. Saya coba dekati dan saya dengar. Ibu ini ternyata seorang wanita berumur kira-kira 60 tahun yang ditinggal mati oleh suaminya. Ibu itu nampak begitu sedihnya. Dalam kesedihan itu dia nyanyikan lagu ini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Sambil menangis, sekali-sekali dia menghapus air matanya, kadang-kadang sampai begini, dia terus lagi nyanyi. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dia terus nyanyikan lagu ini, makin lama makin kuat. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Waktu saya mendengarkan ini, saya merasakan seperti itu jeritan hati dia, termasuk jeritan hati saya. Saudara, mendengar itu hati saya menjadi terhibur. Betul bahwa dalam hidup ada masa-masa yang tidak mudah dilewati. Ada masa-masa yang penuh dengan air mata. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Saudara, apakah di antara kita saat ini ada yang sedang merasa gelisah? Ada yang khawatir dan takut. Bagaimana masa depan? Apakah tahun depan, maksud saya tahun ini akan lebih baik? Kesulitan dan tantangan apakah yang akan menyerbu hidupku? Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berjanji dia akan menyertaimu, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkanmu, saudara. Bagi saudara-saudara yang telah percaya kepada Yesus Kristus, sudahkah saudara mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hatimu? Apakah engkau sudah mengizinkan, mempersilakan Roh Kudus untuk memimpinmu dan mengajar? Dia menyertaimu. Roh Kudus mau mengajarmu sehingga engkau tidak perlu lagi berjalan sendiri. Bagi saudara-saudara yang belum mengalami penyertaan Tuhan, belum bisa percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, pada hari ini maukah engkau datang kepada Tuhan Yesus, mengakui bahwa engkau orang berdosa, engkau butuh Tuhan, engkau nggak bisa berjalan sendiri. Pada saat engkau menerima Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus tinggal dalam hatimu, menguasai hidupmu, maka saat itu juga Roh Kudus akan tinggal dan menyertai hidupmu selama-lamanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Peganglah janji Tuhan. Saudara, sekarang kita akan membahas poin yang kedua, bagaimana caranya kita bisa kuat menghadapi tantangan dan gelombang kehidupan. Cara yang kedua, poin yang kedua adalah
fokus pada panggilan Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan. Nah, tahu nggak saudara, bahwa janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita, selalu berkaitan dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Dalam artian begini, kalau Tuhan memberikan sebuah tugas khusus, tugas kepada orang tertentu, maka Tuhan pastilah akan memberikan janji penyertaannya. Jadi janji penyertaan selalu berkaitan dengan tugas yang Tuhan berikan. Nah, tugas atau misi itu, kata lainnya adalah panggilan. Dan untuk menjalani tugas itulah Tuhan memberikan janji penyertaan. Nah, saudara, seperti halnya yang dikatakan dalam ayat pertama dari perikop yang kita baca. Firman Tuhan bilang begini kan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Nah, saudara, Musa hamba Tuhan itu telah mati. Saudara tahu nggak apa tugas atau panggilan Tuhan bagi Musa? Saudara, bertahun-tahun saya pikir tugas Musa itu adalah membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, itu yang saya pikir. Makanya ketika saya baca, ketika Musa sudah sampai di perbatasan Kanaan dan Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah Kanaan, saya protes. Tuhan, masa nggak boleh? Tinggal selangkah lagi. Masa Musa yang udah susah payah, udah capek, bergumul dengan banyak kesulitan tantangan dalam 40 tahun memimpin bangsa Israel, udah sampai di pintu, di perbatasan dia nggak boleh masuk. Wow, saya nggak habis pikir waktu itu. Tapi ketika saya dengan lebih teliti membaca Alkitab, akhirnya saya sadar, oh, ternyata memang sejak dari awal Tuhan tidak pernah memanggil Musa untuk memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan. Enggak. Tugas Musa apa? Dikatakan bahwa tugas Musa dalam Keluaran 3 ayat 10 adalah tugas Musa adalah membawa Israel keluar dari Mesir. Itulah panggilan Tuhan bagi Musa, membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan selama 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel, selama itu pula lah Tuhan menyatakan penyertaannya kepada Musa. Alkitab mencatat bahwa saat-saat sebelum Musa meninggal, Musa itu sebenarnya fisik dan mental masih kuat sekali. Tapi walaupun Musa masih kuat, Tuhan berkata, cukup. Sudah selesai. Stop, tugasmu sudah selesai. Aku akan memanggilmu pulang. Saudara, Musa fokus pada panggilan Tuhan. Dan Musa disertai Tuhan sampai akhir hidupnya. Setelah Musa mati, rencana Tuhan teruslah berlanjut. Rencana Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan sekarang memanggil Yosua dan memberikan tugas khusus buat dia. Tugasnya apa? Di kitab Yosua pasal 1 ayat 2 dan 6 dikatakan bahwa Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan dari mulai nenek moyang bangsa Israel. Dan untuk tugas yang tidak mudah ini Tuhan menyatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku menyertaimu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Saudara, sama seperti Musa, ya, tercatat di pasal-pasal selanjutnya di kitab Yosua, Yosua pun fokus pada panggilan Tuhan. Walaupun menghadapi segala tantangan, kesulitan, Yosua menguatkan hati, meneguhkan hatinya, dan fokus akan panggilan Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosua seumur hidupnya. Nah, sekarang giliran kita. Kita seharusnya jangan cuma minta Tuhan sertai kita, lindungi kita, jaga kita, tapi kita perlu bertanya sama Tuhan, apa sih tugas kita yang Tuhan mau?
apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita semua. Saudara, sebenarnya kalau kita berbicara tentang panggilan, ada 2 jenis panggilan. Panggilan pertama itu adalah panggilan umum atau general atau common call. Yang kedua adalah panggilan langsung atau direct call. Nah, apa bedanya? Apa artinya? Panggilan umum itu adalah panggilan yang Allah, yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya pada umumnya. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk mentaati perintah-perintahnya. Panggilan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu panggilan umum. Selain panggilan untuk mengasihi Tuhan, taat pada firman-Nya, juga panggilan untuk melayani sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Jadi kalau saudara mau tahu Tuhan panggil aku untuk apa sih? Lihat saja apa yang Tuhan sudah install di dalam hatimu, di dalam hidupmu, karunia apa yang Tuhan berikan, talenta apa yang Tuhan berikan, pakai. Disitulah engkau menggenapi, menjalani panggilan Tuhan. Nah, panggilan kedua yang disebut panggilan langsung atau panggilan direct itu adalah panggilan yang Tuhan berikan langsung. Tuhan ngomong langsung kepada orang-orang tertentu. Sebagai contoh ya tadi, Musa. Tuhan ngomong sama Musa, menampakkan diri di semak belukar yang tidak terbakar. Musa, aku panggil engkau membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan ngomong sama Yosua, engkau akan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, memimpin Israel merebut tanah Kanaan, dan tokoh-tokoh lainnya mendapat panggilan. Nah saudara, setiap orang Kristen pasti mendapat panggilan Tuhan. Maksudnya panggilan umum untuk mengasihi Tuhan dan sesama, untuk melayani sesuai karunia dan talenta yang Tuhan telah berikan. Tapi nggak setiap orang percaya mendapat panggilan langsung. Hanya orang-orang tertentu. Nah, bagi saudara dan saya yang tidak mendapat panggilan langsung, nggak usah dicari-cari, nggak usah ditunggu-tunggu. Karena apa? Kalau Tuhan mau panggil, memberikan tugas khusus, Tuhan pasti kasih tahu. Pasti clear panggilan Tuhan. Nah, sekarang fokus kita seharusnya apa? Pada panggilan Tuhan yang umum. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ya melayani sesuai karunia. Kalau kita fokus akan panggilan Tuhan, maka kita bisa menjadi kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Nah, saudara, sampai di sini kita menjadi sadar bahwa hidup kita ini sebenarnya bukanlah soal apa yang kita mau, apa yang saya mau, apa yang saya suka. Bukan masalah hidup enak dan nyaman, bebas dari penyakit. Hidup ini juga bukan soal membesarkan anak, beri education yang terbaik, terus dan lu kemudian bisa mendapatkan job dengan gaji 6 digit. Oh, di 6 digit? No. 6 digit ya, 6 digit. Punya jaminan hari tua dan seterusnya. Hidup ini juga bukanlah soal menjadi signifikan dan membuat orang mengingat kita. Saudara permisi tanya, siapa di antara kita yang kenal kakek, nenek, buyut kita? Siapa yang kenal, maksud saya itu, ayah atau ibu dari kakek, nenek kita? Seperti apakah mereka? Sumbangsi apa yang mereka berikan terhadap masyarakat atau terhadap keluarga besar kita? Saya sendiri nggak tahu banyak. Ya, saya coba tanya-tanya, informasi yang saya peroleh cuma gini, bahwa ayah dari nenek saya itu adalah raja judi di kampungnya. Itu informasi yang saya tahu. Selanjutnya saya nggak tahu tentang 4 generasi di atas saya. Saudara, ketika saya memikirkan 4 generasi aja kita nggak tahu seperti apa. Apa artinya hidup ini, saudara? Kalau cuma soal kehidupan biasa, kehidupan sehari-hari, ya punya anak, membesarkan anak, terus menjadi tua, dan bahaya meninggal, apa artinya? Hidup ini adalah menjalani panggilan Tuhan, menjalani misinya Tuhan, saudara. Satu hari ketika kita meninggal dunia, mungkin generasi ketiga atau generasi keempat tidak akan ingat kita lagi. Tapi Tuhan ingat. Nama kita akan tercatat di surga. Nama kita akan dicatat bahwa kita menggenapi panggilan Tuhan bagi hidup kita.
Saudara, hidup ini bukanlah soal membuat orang ingat kita, tapi membuat orang ingat akan Tuhan. Hidup ini adalah soal menjalani panggilan Tuhan dan melayani Dia. Supaya kita bisa fokus pada panggilan Tuhan, setialah berdoa dan renungkanlah firman Tuhan baik-baik dan praktekkan firman. Maka saudara saya akan bisa kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sebagai summary, bagaimana kita bisa kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan kesulitan hidup khususnya di tahun 2021 ini? Pertama, peganglah janji penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji, Dia tidak akan sekali-sekali meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia akan selalu menyertai engkau. Dan Roh Kudus itu bukti bahwa Dia selalu menyertai kita. Yang kedua, fokuslah panggilan Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan. Kembangkan karunia dan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka engkau akan melihat hidupmu akan penuh dengan excitement, penuh dengan gairah. Sebagai penutup, saya akan membacakan kepada kita ayat dari kitab Efesus, dari surat Efesus pasal 6 ayat ke-10. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih. Engkau Tuhan yang mendorong kami, menguatkan kami. Kuatkan untuk kami menguatkan hati, meneguhkan hati kami Tuhan. Karena Engkau berjanji menyertai kami, tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk tinggal dalam hati kami. Bapak, kami juga bersyukur Kau memberikan panggilan hidup bagi kami masing-masing, sehingga hidup kami menjadi berarti, hidup kami menjadi tidak sia-sia ya Tuhan. Tolong kami bisa memakai setiap waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada tahun ini Tuhan, kami bisa menjadi semangat, menjadi bergairah menghadapi tahun ini. Apapun kesulitan, tantangan menghadang, kami tahu bersama Tuhan kami bisa melewatinya dan kami bisa menang. Roh Kudus, tolonglah kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Krisnadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami sangat diberkati. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, studi, dan pelayanan Bapak selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, mulai besok tanggal 11 sampai tanggal 16 Januari, kita akan mengadakan doa puasa bersama-sama. Saya berharap setiap Bapak Ibu Saudara bisa terlibat di dalam doa puasa ini. Poin-poin yang akan kita doakan akan disampaikan setelah ibadah ini melalui WA Group Advance Indonesian Bernabi Campus. Renungan dan doa malam yang diadakan setiap hari Kamis tetap akan dijalankan. Minggu ini tanggal 14 Januari tahun 2021 pukul 8.30 malam. Dan mulai minggu ini, mulai Kamis ini kita akan membahas kitab Nehemia pasalnya yang kedua. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan takut dan hormat kepada Tuhan dan muliakanlah Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa hari Kamis pukul 8.30 malam. Tuhan memberkati. Memimpinku di tengah badai.
setiap langkah